puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama kenikmatan luang sehingga kita dapat dipertemukan di ruang Zoom ini untuk mengkaji terkait pandemi dan juga solidaritas manusia. Yang kedua, selawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga dapat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Perkenalkan, nama saya Ganindra Raihan Hanif Purnomo, biasa dipanggil Hanif, yang akan bertugas sebagai moderator pada malam hari ini. Pada malam hari ini, Majelis Bentala Syuhada akan mengkaji terkait pandemi dan solidaritas manusia, respon Slavoj Zizek atas pandemi, dibersami oleh Bapak Kurniawan Saputra M.Hum. Beliau merupakan dosen pendidikan agama Islam PAI di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Slavoj Zizek sendiri merupakan seorang filsuf dari Slovenia. Slavoj Zizek menyatakan dirinya sendiri sebagai seorang radikal kiri, atau tertulis juga di Google itu adalah seorang komunis yang terkualifikasi. Nah, beliau, Slavoj Zizek, mengkaji banyak hal, terutama terkait dengan budaya. Nah, pada malam hari ini dari Bapak Kurniawan akan membahas terkait pandemi dan solidaritas manusia. Kepada Bapak Kurniawan Saputra, kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya Mas Hanif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebentar, saya lagi bingung Zoom-nya ini sebentar ya. Sorry. Oke. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam suasana yang intim ini gitu ya, meskipun sedang ada physical distancing, tapi kalau Zizek bilang sebenarnya nggak ada yang berubah gitu. Setiap hari kita lebih banyak waktu di depan layar, bahkan sebelum pandemi. Hanya saja kalau biasanya kita bisa nyari makan di luar ketika non pandemi, sekarang kita bisa juga sih, tapi lebih minimum lagi kemungkinan untuk itu. Gitu. Kemudian salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang memberi kita tuntunan bagaimana menjalani kehidupan ini, sehingga guideline dari para filsuf segala macam sebenarnya tidak ada artinya ya dibandingkan dengan sirah dari Rasulullah SAW. Akan tetapi pada hari ini izinkan saya setelah sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Yayasan Bentala untuk berdiskusi bersama mengenai pemikiran Slavoj Zizek secara umum, tapi secara khususnya saya akan memotret bagian respon Zizek terhadap pandemi ini. Sebenarnya ini suatu isu yang sudah tidak lagi aktual ya, karena begitu bukunya Panic itu muncul, sudah banyak orang yang membahas tentang Zizek dalam bukunya Panik atau Pandemik. Yang saya tahu ada rektor IAIN dari Kalimantan Selatan kalau nggak salah, sudah merangkum isi dari pemikiran Zizek. Kemudian ada juga Robertus Robert, itu penafsir yang paling otoritatif saya rasa dalam pemikiran Slavoj Zizek di Indonesia.
dosen UNJ. Akan tetapi karena keterbatasan saya dan juga waktu, sehingga saya hanya bisa memaparkan tema ini gitu. Tetapi menurut saya ini ada sesuatu yang menarik untuk dikaji mengenai bagaimana kita memandang pandemi ini dan melihat bagaimana budaya manusia kontemporer secara umum gitu. Dapatkah kita memberikan kritik gitu. Kalau dosen saya ketika saya mengambil master itu bilang salah satu filsuf terbesar dari zaman kontemporer ini adalah Slavoj Žižek. Itu masih bisa diperdebatkan, mungkin banyak yang tidak setuju, akan tetapi yang barangkali tidak bisa dibantah adalah seperti yang dituliskan oleh Mas Alam di ringkasan undangan atau di Facebook ya, saya lupa, bahwasanya Žižek itu adalah filsuf yang nentrik gitu ya, yang eksentrik. Mengapa begitu? Karena ya dia bisa membahas hal-hal yang rumit dengan humor-humor, dan tadi disebutkan oleh moderator bahwa dia adalah filsuf budaya. Jadi dia membahas tentang pandemi, tentang kapitalisme, tentang the nature of human, segala macam, dengan anekdot-anekdot yang dia ambil dari film, atau mungkin pamflet, atau mungkin gurauan dari Donald Trump, segala macam. Dia sebenarnya mirip seperti analis cultural studies ya, akan tetapi dengan analisis yang lebih mendalam dan basic filsafat yang lebih kuat begitu. Kita tahu ada beberapa label terhadap Žižek, bahwa dia itu adalah Elvisnya filsafat, dia itu komunis superstar, dia itu filsuf absurd segala macam. Mungkin setelah ini sebagian dari kita sudah membaca Žižek dan sudah mendengar dialog-dialognya, akan tetapi yang belum, saya sarankan untuk membaca atau melihat video Žižek, karena itu menarik bagaimana dia berargumen. Misalnya ketika mengatakan sebelum pemilihan presiden Amerika antara Hillary dan Trump, bahwa dia lebih memilih Trump. Kenapa memilih Trump? Karena apabila yang terpilih Hillary, maka tidak akan ada perubahan. Akan tetapi apabila yang terpilih ada Trump, maka akan ada goncangan politik, dan itu memungkinkan terjadinya tatanan masyarakat baru, seperti itu. Dan sekarang kita melihat bagaimana pergerakan Trump dengan Cina segala macam, dan itu tidak akan mungkin terjadi apabila presidennya ada Hillary, gitu ya. Karena semuanya seakan normal-normal saja, akan tetapi mekanisme yang berjalan sebenarnya jauh lebih mengerikan. Justru dengan Trump kita bisa melihat bahwa sebenarnya dengan kebudayaan kita itu ada yang salah. Nah, Slavoj Žižek tadi sudah disebutkan, dia menyatakan dirinya adalah radikal leftist, kiri radikal, karena menurut dia orang-orang kiri yang ada sekarang, kalau kita menyebut kiri, maka yang identik dan yang dimaksud dengan Žižek adalah orang-orang postmodern dengan political correctness-nya, dengan isu-isu gender, isu-isu rasisme segala macam, yang menurut Žižek kurang melihat masalah secara utuh dan tidak terlalu radikal, tidak cukup radikal untuk disebut sebagai Marxis atau kiri. Sehingga dia self-describe dirinya sebagai radikal leftist, karena yang kiri-kiri yang lain kurang radikal. Kemudian ya seperti komunis in a qualified sense, karena yang lain
tidak cukup komunis begitu. Apa yang ditawarkan dalam perdebatannya dengan Jordan Peterson? Dia bertanya kepada Peterson, apa sih yang ditawarkan oleh orang postmodern sehingga mereka disebut sebagai kiri? Karena mereka tidak cukup radikal, tidak punya alternatif bagaimana kebudayaan harus ditata. Gitu. Dan yang menarik juga karena dia posisinya mengkritik dua arus besar pemikiran kontemporer, baik yang golongan kanan maupun kiri gitu ya. Dia sangat mengkritisi terutama ideologi kapitalisme dan itu political correctness itu. Misalkan bahwa setiap kita harus ada kejadian pencurian di Jerman oleh seorang imigran, maka respon otomatis dari orang-orang adalah untuk tidak menyalahkan imigran itu, karena mereka adalah orang yang anggaplah opres gitu ya. Akan tetapi bagi Zizek, tindakan ini adalah bentuk political correctness, kesantunan berpolitik yang trivial, yang dangkal. Karena seperti halnya orang biasa, imigran juga ada yang baik dan ada yang buruk. Juga ketika dia menentang teori-teori gender yang menurut dia sangat tidak masuk akal. Jadi pikirannya begitu aneh untuk ditempatkan dalam spektrum yang mana. Oke. Yang lain adalah, ya tadi saya sempat singgung bahwa dia bisa menari-nari di antara teori-teori filsafat yang mendalam, kemudian ke film Hollywood, misalnya dia menjelaskan tentang aksioma dari Marx bahwa suatu saat masyarakat kapitalisme itu akan menuju self-destruction dengan film fantasi, gitu ya. Kalau kita melihat film-film Independence Day atau film-film Mob Lansing, film-film seperti serial Resident Evil, apa namanya itu? Kalau di serialnya yang semacam zombie segala macam itu kan menandakan bahwa sebenarnya ada hasrat yang fantasi untuk dunia yang berakhir dengan keadaan yang buruk. Kita akan menghadapi musuh yang tidak bisa terkalahkan, dan sistem sosial kebudayaan yang kita bangun dengan sangat luar biasa ini tidak akan mampu bertahan melawan itu, gitu ya. Dan momennya ketika ada coronavirus, Zizek seperti mendapatkan pembenaran bahwa sistem yang dibangun begitu canggih ini ternyata menghadapi satu entitas yang bahkan tidak hidup dan tidak mati, itu kewalahan. Dan ini akan nanti saya boleh lebih lanjut ya. Nah, tesis utama Zizek dalam hal pandemi ini adalah kita dihadapkan dengan situasi krisis dan kita harus memilih antara menjadi barbar, hukum rimba, dan atau kita memberikan diri kita sebuah kemungkinan untuk membangun lagi masyarakat dengan apa yang ia sebut sebagai komunisme baru. Gitu ya. Sebenarnya ini satu judul yang ingin saya ambil, tapi sama Mas Alam karena kemarin sempat sedikit ramai ya pembicaraan tentang anarkisme dan itu lumayan mengerikan gitu ya. Jadi akhirnya saya pakai judul solidaritas gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan barbarisme dan solidaritas ini gitu ya. Kita sekarang mengalami sendiri. Ketika awal-awal corona itu ada di esai saya yang dibagikan sama Mas Hanif atau admin, ada masalah penaikan iuran BPJS. BPJS ya sistem sosial jaminan sosial yang sedang sekarat, dinaikkan iurannya, digugat di MA atau MK gitu, kemudian keluarlah
perpres yang menihilkan peraturan sebelumnya, tapi membuat peraturan baru yang sebenarnya sama aja. Kemudian ada juga anekdot tentang situs online yang berjualan surat sehat, gitu ya. Surat sehat diperjualkan. Ada juga kabar-kabar yang valid tentang orang-orang yang menimbun masker. Ada juga kita mengenal apa istilah yang digunakan pemerintah kemarin, karantina. Saya kurang terlalu mengikuti ya, karena akhir-akhir ini saya malas mengikuti perdebatan politik gitu ya. Intinya adalah pemerintah sebenarnya ingin menerapkan lockdown, tapi minus bantuan sosial, gitu ya. Akhirnya jadi new normal, yang mana itu kemudian diklarifikasi bahwa itu suatu keputusan yang keliru, gitu ya. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk yang ingin tetap melanggengkan mekanisme pasar, gitu ya. Bagaimana kita survive, akhirnya masker ditimbun supaya nanti dijual dengan harga yang lebih mahal. Gimana supaya kita bisa survive? Ada penjarahan. Gimana supaya pemerintah bisa survive? Ya kalau mau bisa bertahan, iuran BPJS dinaikkan, gitu ya. Kemudian juga contohnya di luar negeri, pemerintah India dikritik karena menjual masker atau satu komponen obat ke Amerika, di mana padahal India sendiri sedang menghadapi masalah yang luar biasa, gitu ya. Di mana orang-orang lockdown, kemudian terpaksa balik kampung yang ratusan kilometer dan meninggal di jalan, dipukuli aparat keamanan segala macam. Saat itu Modi menjual satu material yang penting untuk penanganan COVID ini ke Amerika. Juga bagaimana Cina membeli semua peralatan medis seperti masker, APK, segala macam. Kemudian untuk dijual lagi setelah corona merebak ke seluruh dunia dengan harga yang 10 kali lipat, gitu. Maka ketika kita impor alat-alat medis dari Cina, itu ternyata produknya dari made in Indonesia, dibuat di Semarang segala macam. Nah, ini kan bentuk-bentuk yang still insist to market mechanism, gitu ya. Bagaimana mekanisme pasar dianggap bisa menyelesaikan masalah pandemi ini. Akan tetapi, bukankah bagi Zizek itu adalah sebentuk barbarisme dengan wajah yang humanis, gitu ya. Pemerintah bilangnya setiap orang harus menjaga protokol kesehatan baru, dan mal dibuka supaya orang-orang bisa beraktivitas dan tidak kehilangan mata pencaharian. Padahal kan sebenarnya di balik itu ada keengganan untuk memberikan jaminan dan hak rakyat dari negara, gitu ya. Oke. Lantas apa lawan dari barbarisme ini? Nah, kita juga melihat di samping itu ternyata di kampung-kampung itu orang saling bekerja sama loh. Orang gantian jaga di ronda, bikin portal, kemudian gotong royong untuk menyemprot rumah dengan disinfektan dan segala macam, menyediakan hand sanitizer untuk setiap toko, kemudian juga di tingkat internasional ada bantuan-bantuan yang diberikan tanpa pamrih dari suatu negara yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat punya pilihan untuk menghadapi pandemi ini selain dengan mekanisme pasar. Bahwa sebenarnya dalam diri kita, diri manusia masing-masing ada semacam solidaritas bersama untuk to survive, untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia ini. Nah, bentuk-bentuk seperti itu kita lihat bersama, dan itu menurut Zizek adalah organik komunisme yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Ya, kalau di tesisnya Marx mengatakan bahwa
suatu ketika kapitalisme tidak lagi mampu untuk mengatur tata kelola dunia, maka akan muncul masyarakat akan terbawa ke arah sosialisme gitu ya. Zizek tidak secara spesifik mengatakan itu, akan tetapi dia sebenarnya mengarah ke situ karena dia tidak ingin terjebak kesalahan yang dia kritik dari para Marxis tentang determinisme itu gitu ya. Jadi ketika dikatakan apakah Anda ini Marxis, Zizek menjawab saya lebih Hegelian daripada Marxis. Karena Marxis yang telah salah kaprah itu terlalu deterministik, sementara Hegel justru melihat kehidupannya sebagai sebuah dialektika yang terus berjalan. Kalau ada A, maka ada antitesisnya, dan ada sintesisnya, terus begitu berjalan. Itu juga dengan Zizek memandang masalah ini. Jadi dia tidak secara tegas mengatakan this will be the last chapter of human history, gitu, supaya tidak ikut-ikutan Fukuyama dan Marxis yang dia kritik. Dan organik komunisme itu selain tadi dalam ranah lokal ada gotong royong antar masyarakat, kemudian Zizek juga menekankan perlunya negara untuk bertindak lebih aktif dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan bagi warganya dengan meninggalkan mekanisme pasar. Kemudian perlunya juga kooperasi dan solidaritas dalam masyarakat global untuk memproduksi dan mendistribusikan sumber daya. Tidak cukup lagi hanya berdasarkan mekanisme pasar. Karena kalau seperti itu, maka yang selamat hanya orang-orang yang memiliki saja. Seperti misalkan Amerika dengan Donald Trump-nya membeli semua peralatan atau material COVID dari India. Kemudian juga sempat ada masalah dengan Merkel karena meminta salah satu perusahaan farmasi di Jerman untuk menyediakan semua kebutuhan COVID-19 di Amerika. Ya, tidak bisa kita menghadapi pandemi dengan cara-cara seperti itu. Itu tesis pokok dari Zizek dalam menghadapi corona ini. Kita terjebak antara dua pilihan yang masing-masing sebenarnya terletak lies in the very nature of human life, antara evil side, antara market mechanism dengan solidaritas. Lantas beberapa hal yang menarik dari Zizek adalah tentang pandemi ini ketika dia mengutip Kant tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap pemerintah. Kan saat ini nih karena kekeliruan pemerintah sepertinya jadi sanksi orang-orang dengan pemerintah. Awal-awal dibilang corona ini akan kalah sama orang yang makan nasi kucing gitu ya. Lama-lama ini pemerintah gimana sih? Dan semakin lama dengan blunder-blunder itu seakan-akan kita kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Nah, akibatnya banyak orang yang kemudian muncul dengan teori-teori konspirasi, termasuk ada rekan kerja saya yang kemudian mengatakan bahwa corona ini ada, tetapi tidak begitu deadly, tidak begitu mematikan. Loh, itu data kematian? Saya nanya begitu. Nah, coba sekarang minta kepada Dinas Kesehatan atau rumah sakit untuk membuka secara transparan data kematian sebelum ini. Jangan-jangan itu semua kematian dihubungkan dengan COVID. Padahal sikap ini itu saja terlalu konspirasi ya. Apalagi kalau membaca Presiden Sontoloyo, Madigu segala macam. Ada berbagai macam. Di awal dia mengatakan ini konspirasi Amerika. Amerika sengaja memaparkan warganya untuk terkena COVID untuk kemudian punya argumen memutuskan darurat dan perang terhadap Cina.
Kemudian ketika temukan bukti bahwa ternyata Cina lebih punya andil dalam penyebaran itu, dia beralih pendapat. Dan kita juga lihat belum lama ini ada YouTuber-YouTuber yang gemar atau memang memanfaatkan momen-momen seperti ini untuk merancang teori-teori konspirasi, gitu ya. Nah, ini juga adalah bagian dari market mechanism. Bagaimana YouTuber-YouTuber itu di saat-saat seperti ini justru mencari topik-topik yang kontroversial, yang justru itu tidak menjadi solusi bagi permasalahan kita, yang malah mengkhawatirkan rakyat, mengkhawatirkan orang banyak, gitu ya. Mereka dapat pemasukan dari subscribe kita, dari komen kita, dari view kita, tetapi kita justru mendapatkan berita palsu, mendapatkan informasi yang tidak akurat tentang COVID. Itu kan berbahaya sekali, gitu ya. Orang hanya memikirkan pendapatannya, sebagaimana supaya channel saya laku, channel saya banyak subscribernya, tetapi efek yang lebih jauh lagi kurang diperhatikan. Gitu. Nah, tadi saya lupa untuk menjelaskan ini kan ya. Jadi menurut Zizek, sikap kita seharusnya adalah obey but remain critical to government, ya. Taati peraturan-peraturan yang pemerintah, minimalnya adalah menaati aturan pemerintah. Bukan berarti kita harus seperti Amerika ada protes untuk meninggalkan masker segala macam. Sebaliknya, kita harus ikuti ini karena bagaimanapun di garda terdepan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi ini adalah sains dan expert, gitu ya. Para virologis, kemudian para dokter yang bekerja keras menghadapi ini semua sampai kurang istirahat segala macam. Dan itu adalah jaminan bagi kita. Kita tidak boleh terlalu berlebihan paranoid karena upaya terbaik kita sebagai manusia telah dikerahkan dengan adanya para expert di bidangnya masing-masing di garda terdepan, dan bahwa peraturan-peraturan measures, bahwa aturan-aturan seperti cuci tangan, kemudian social distancing, kemudian stay at home, apabila dilaksanakan dengan betul, dengan ketat, maka itu cukup untuk setidaknya menjaga diri kita survive di masa pandemi ini, gitu ya. Jadi obey but remain critical. Adapun mengenai kebijakan-kebijakan bagaimana pemerintah menyalurkan bantuan sosial, kemudian membuka mall, itu perlu kita kritisi, tetapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan, kita tetap menaati pemerintah. Oke, selanjutnya mungkin saya akan sekilas masuk ke detail-detail dari buku Pandemic Zizek. Di introduction dia mengatakan bahwa mengutip kutipan dari Yesus, jangan sentuh saya, gitu ya. Di sini dia mendialogkan pemikiran Agamben bahwa sebenarnya dalam keadaan bare life itu manusia berada dalam seperti tesisnya Hobbes bahwa Homo homini lupus, bahwa manusia adalah pemangsa bagi manusia yang lain. Tapi bagi Zizek tidak, bukan berarti dengan social distancing itu manusia tidak berinteraksi atau kehilangan kemanusiaannya. Karena selama ini gejala atau tanda dari kemanusiaan adalah jabat tangan, kemudian berpelukan kalau ibarat, segala macam, berpesta. Dan bagi Agamben dengan hilangnya ini semua sebenarnya ada satu yang menunjukkan bahwa manusia is not harmonious creature, tapi lebih pada
makhluk yang saling memangsa gitu, seperti bukti-bukti tadi, penimbunan masker, kemudian bikin channel YouTube yang kontroversial segala macam. Tapi bagi Zizek tidak, kita masih tetap berada dalam real kemanusiaan yang benar meskipun tanpa interaksi, gitu ya. Tanpa interaksi fisik. Interaksi itu masih bisa dilakukan dengan memberikan suatu jarak fisik yang nyata. Bahkan menurut salah satu dosen rekanan saya, itu adalah bentuk spiritual distancing, di mana kita menjauhkan diri dari hal-hal yang material, gitu ya. Nah, kalau Zizek mengolahnya dengan, karena dia adalah Kristen ateis, perlu kita diskusikan itu apa itu Kristen ateis, akan tetapi dia suka mengutip Alkitab atau apa saja pendapat-pendapat rohaniawan yang diterjemahkan dengan kerangka pikirnya, gitu ya. Ketika Yesus bangkit dari apa ya, kematiannya, gitu, dari disalibnya, dia berkata kepada Mari Magdalena, atau siapa, saya bukan kristologi jadi agak detailnya agak lupa, jangan sentuh saya. Nah, di situ bagi Zizek adalah pedoman bagi kemanusiaan kita bahwa kehadiran spiritual itu bukan pada sesuatu yang real, yang material, tetapi dengan kehadiran di hati kita, solidaritas manusia, rasa cinta akan keberlangsungan hidup bersama segala macam, itu adalah bentuk kemanusiaan nilai kemanusiaan yang tidak hilang dengan pandemi ini. Oh ya, share screen, saya lupa untuk share screen. Kemudian pada chapter pertama, Zizek juga menekankan pentingnya human rights, seperti kasus di Cina di awal-awal kemunculan COVID ini. Kalau saja Cina menghormati ide-ide human right, maka kebebasan berekspresi, maka virus ini bisa dicegah penyebarannya. Sebenarnya ada kemiripan pemikiran Zizek dengan, kalau saya baca pemikiran Harari dalam responnya terhadap pandemi ini sangat mirip, sama-sama mengatakan solidaritas. Akan tetapi penekanannya berbeda. Kalau Harari menekannya pada keterbukaan informasi, saling sharing, gitu, kerjasama internasional. Tetapi Zizek lebih pada tadi, kalau Harari menafsirkan solidaritas itu sekedar ya solidaritas in corridor of market mechanism and nation state international relation, gitu ya. Tetapi kalau Zizek lebih bernuansa karena dia lihat solidaritas organik yang muncul di masyarakat dan meninggalkan border, nation state border, kemudian laissez-faire segala macam itu ditinggalkan. Kemudian juga tadi sudah saya sebut market mechanism without milk interpreting chaos, karena hanya menguntungkan orang-orang yang punya kapasitas untuk melindungi diri. Mereka yang punya apartemen, villa, yang bisa memborong semua kebutuhan segala macam. Bagaimana dengan orang-orang Gojek atau tukang beca yang kita lihat di jalan-jalan Jogja itu di persimpangan, mereka meminta bantuan kita. Nah, karena mereka berada pada sisi yang kurang beruntung, sehingga market mechanism tidak bisa digunakan untuk menjadi solusi bagi permasalahan pandemi ini. Dan Zizek juga menggarisbawahi bahwa dengan corona ini sebenarnya muncul respon yang kita harus memilih. Satu sisi muncul satu barbarisme, misalkan sekarang work from home dan delivery, semuanya delivery. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk eksploitasi baru, gitu ya, Zizek.
ya kita work from home, tidak ada fasilitas yang disediakan oleh kantor misalkan. Kemudian work home itu bukanlah bukan milieu yang tepat untuk bekerja. Ada distraksi-distraksi karena kewajiban kita sebagai anggota keluarga gitu ya. Jadi di satu sisi institusi perusahaan menerapkan pengurangan gaji segala macam. Bahkan ada yang tetap mengharuskan masuk ke kantor atau fingerprint, tetapi gajinya dikurangi. Juga seperti yang lain, pekerja-pekerja informal yang terpaksa mau tidak mengindahkan atau bekerja di luar, gitu ya, tidak mengindahkan protokol COVID karena memang keadaan seperti itu. Gitu ya. Jadi itulah bentuk eksploitasi baru. Gitu ya. Nah, Zek juga klise ketika mengatakan bahwa ini adalah akibat dari eksploitasi yang berlebihan terhadap alam. Tetapi saya kurang melihat relevansinya dengan pemikiran Zizek karena argumennya saya rasa kurang kuat. Dia hanya mengutip pendapat seorang tanpa menjelaskan bagaimana ini bisa berefek gitu ya. Justru seharusnya Zizek bisa menghadirkan pemikirannya tentang politik internasional, bagaimana relasi Amerika, China, Israel, segala macam. Insight-nya penting untuk melihat corona ini. Gitu. Kan ada yang mengatakan ini akibat perang dingin, ada dubes Cina yang meninggal di Israel, segala macam. Tapi sayangnya meskipun Zizek sebenarnya bisa mengelaborasi di ranah itu, dia kurang memberikan pandangannya. Oke, ini sudah saya jelaskan, rasa. Nah, ada yang menarik di bagian keempat dari buku Zizek. Ketika Zizek mengutip satu scene dalam film Kill Bill, ada dua orang yang bertarung antara jagoan sama heroinnya. Ada istilahnya 5-point palms attack to heart gitu ya. Jadi serangan serangan 5 totokan di bagian dada gitu yang bisa memecahkan jantung gitu. Nah, dalam film itu skinnya setelah dipukul, yang dipukul itu terpengarah tapi masih bisa ngobrol sama yang mukul sama jagoannya yang cewek itu. Nah, kemudian baru setelah dia beranjak 5 langkah dari tempatnya dia duduk, jantungnya pecah dan dia meninggal. Apa relasi ini dengan Zizek menafsirkan pandemi? Bahwa bagi Zizek pandemi ini seperti 5 totokan di dada itu terhadap kapitalisme. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Ya, sekarang seakan-akan semuanya normal, gitu ya. New normal, berjalan seperti biasa, hanya perbedaan protokol kesehatan. Akan tetapi efek dari corona ini yang sampai sekarang mungkin baru orang-orang yang tidak beruntung saja yang merasakan, akan membuat sistem kapitalisme meledak jantungnya dan mati. Ketika masyarakat berusaha bangkit dari resesi akibat corona ini, itulah saat di mana kapitalisme bagi Zizek akan mengalami kehancurannya. Kita akan lihat nanti apakah prediksi ini benar atau tidak. Oke. Di chapter 8, ya, saya jelaskan dia against fake left who denies the reality, yang suka mengarang-arang teori konspirasi segala macam, atau libertarian di Amerika yang menuntut kebebasan terhadap
paternalistik miser yang nyuruh kita pakai masker untuk stay at home segala macam. Bagi Zizek, dua kalangan ini adalah golongan-golongan yang ideologis gitu, karena menafsirkan hal yang real dengan penafsiran yang sangat ideologis menurut mereka dan sangat salah kaprah gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada beberapa hal yang mungkin catatan saya terhadap pemikiran Zizek, sebagian sudah saya singgung sebelumnya. Ya, dia tidak mengelaborasi tentang kemungkinan geopolitik yang menjadi penyebab dari kemunculan corona ini. Justru dia secara naifnya mengatakan ini akibat eksploitasi alam. Gitu ya. Tapi sisi yang lain dia mengkritisi orang-orang yang terlalu sentimen rasis terhadap potret seorang perempuan Cina yang sedang berjualan hewan-hewan yang tidak steril. Bagi Zizek itu, ketika kita menyalahkan Cina, orang Cina karena itu, maka kita ideologis. Akan tetapi dia tidak menjelaskan bagaimana bisa virus ini menyebar dari nature kepada manusia, karena dia memang tidak punya kapasitas. Nah, yang saya kurang setuju ya, dia tidak, ketika dia sangat fasih bicarakan tentang teori-teori politik dan bagaimana misalkan bahwa bantuan sosial yang digalang oleh artis-artis atau Bill Gates segala macam itu adalah palsu. Dia justru di sini dia tidak mengomentari tentang hubungan antara Amerika, China, dan Israel segala macam, tentang kemungkinan ada laboratorium yang direkayasa atau segala macam. Padahal dia punya kapasitas di situ. Kemudian Zizek juga seperti yang dia lakukan sebenarnya setiap saat, bahwa dia selalu menafsirkan. Dia hanya memberikan tiga prediksi, tiga guidelines tentang bagaimana masyarakat global menangani pandemi. Yang pertama adalah solidaritas lokal, yang kemudian adalah pemerintah yang lebih aktif dalam menjamin hak-hak dasar masyarakat. Yang ketiga adalah solidaritas antar negara yang menanggalkan sebentar batasan-batasan nation state untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikannya. Tetapi menurut saya itu masih terlalu gelap gitu, dan belum jelas bagaimana seharusnya itu diterapkan. Justru dia terkesan seperti yang teori ideologi yang dia gunakan sendiri, menafsirkan segala sesuatu dengan apa yang ada di kepala dia gitu ya. Ketika dia melihat ada masyarakat yang bersolidaritas, lantas ini adalah sebentuk komunisme baru. Padahal kan untuk merancang itu, selain karena memang termnya peyoratif, juga perlu kedalaman ya. Tidak cukup kita melihat, sama aja seperti teori-teori konspirasi. Karena Cina tidak jumlahnya sedikit. Nah, bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Kenapa lebih cepat menyebar ke Amerika dan Indonesia daripada di Beijing misalkan? Kenapa cuma Wuhan? Nah, jadi ada missing link yang coba dihubungkan dengan teori konspirasi. Dan bagi saya, pandangan Zizek pada hal itu sedikit mencerminkan pemikiran yang ideologis yang biasanya dia hindari dengan hati-hati. Karena dalam bukunya Violence, Zizek mengkritik kecenderungan untuk merespon terlalu cepat. Nah, padahal buku ini, pandemik ini, hanya muncul kurang lebih 3 bulan setelah pertama kali kasus di Cina diumumkan. Bahkan nggak nyampe 3 bulan. Zizek udah menulis 12 artikel yang dia tiap minggu nulis artikel itu. Dan memberikan istilahnya guidelines bagaimana kita harus merespon COVID ini.
Bagi saya itu mencerminkan ketergesaan, karena justru itu sikap yang dikritik Zizek. Biasanya dia mengatakan sikap kita seharusnya untuk tidak terlalu cepat menghukumi segala sesuatu, tetapi lebih menunda, sejenis epoche ya, epoch ya, supaya respon kita itu tidak dangkal dan trivial. Nah, yang dia kutip adalah bagaimana Stalin atau Lenin ya, ditanya, kamu pilih punya istri atau punya pacar? Jawabannya pemimpin Rusia itu, saya pilih dua-duanya, karena kalau ditanya sama istri saya bilang lagi sama pacar, kalau dicari sama pacar saya bilang lagi sama istri. Padahal saya tidak sama dua-duanya, tapi saya sedang di kamar dan sedang membaca. Maaf, ini mungkin cerita yang kurang islami ya, tapi poinnya adalah supaya kita memberi waktu bagi diri kita untuk lebih membaca keadaan dan tidak buru-buru merespon, termasuk misalnya kasus yang belum lama ini ramai yang melibatkan salah satu institusi saya tentang kekerasan seksual segala macam. Bagi saya terlalu terburu-buru untuk merespon, itu juga bagian dari political correctness, meskipun ya kekerasan seksual itu, penjahat kelamin itu buruk dan perlu dikutuk, tetapi sikap kita seharusnya adalah jangan terlalu terburu-buru menghakimi sebelum fakta-fakta jelas di hadapan kita. Baik, saya rasa itu saja. Mungkin setelah ini, karena ketetapan saya, kita diskusikan saja masukan-masukan dari teman-teman sekalian. Sangat saya nantikan gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kurniawan yang telah memberikan wawasan, terutama terkait pemikiran dari seorang filsuf kiri yang radikal seperti itu, yaitu Slavoj Žižek. Saya ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin memberikan tanggapan, dapat menggunakan fitur raise hand, ataupun jika malu seperti itu bisa bertanya melalui chat kepada saya dengan format nama, memberikan nama, asal, dan juga pertanyaan. Oh, suaranya terlalu kecil ternyata. Ya, saya ulangi lagi. Jika teman-teman peserta ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand atau dapat mengajukan pertanyaan secara personal kepada saya, ditulis dengan format yang sudah saya tulis tadi, nama, asal, dan pertanyaan. Belum ada ya Mas ya? Mas Kurniawan, ini belum ada pertanyaan yang masuk. Dari jenengan aja kalau itu. Kenapa Mas? Dari jenengan. Oh, dari saya. Sebenarnya saya tertarik gitu terkait pemikiran-pemikiran, terutama mungkin dari Pak Slavoj Žižek, terutama
dari apa tadi solidaritas manusianya seperti itu. Karena juga kita lihat pada awal-awal pandemi itu orang-orang itu malah cenderung mengambil kesempatan yang mungkin yang kita bisa katakan orang-orang yang memiliki uang itu mematok harga yang cukup tinggi untuk alat-alat keselamatan. Nah, itu saya rasa juga sebagai sesuatu yang perlu dikritik. Jadi menurut saya itu sesuatu yang harus dikritik sih kemarin pada saat awal-awal pandemi, menunjukkan sesuatu yang tidak bermoral seperti itu. Ya, kalau di negeri kita mungkin kita mengenal istilahnya gotong royong ya. Jadi responnya itu masyarakat ya antara dua itu, yang satu nimbun makanan, kemudian jual mahal, nimbun masker segala macam. Yang satu justru muncul inisiatif untuk bertindak bagi komunitasnya, katanya Mas. Ada yang bikin jadwal ronda, kemudian ada yang gotong royong nyemprot desinfektan atau apalagi memberikan bantuan, ngumpulin duit untuk mereka yang kena dampak segala macam. Itu kan apa ya? Tidak muncul karena pertimbangan-pertimbangan kapital, pertimbangan-pertimbangan keuntungan ekonomi semata, tetapi secara alamiah muncul dari kemanusiaan kita, dari masyarakat, dari nilai-nilai. Mungkin Zizek tidak suka dengan nilai-nilai itu ya, karena kebutuhan untuk survive. Maka nilai-nilai yang bagus itu, hal-hal respon-respon baik itulah yang disebut dengan Zizek sebagai solidaritas kemanusiaan gitu ya. Tidak melulu respon kita suka ngambil untung, tidak melulu respon kita itu individual, tapi justru saat-saat ini kelihatan loh bahwa setelah sekian lama kapitalisme, ternyata ketika ada krisis, respon orang justru masih ada yang seperti itu gitu ya. Nah, bagi Z itulah sebenarnya jalan kita keluar dari masalah ini, dari masalah pandemi ini. Kita membutuhkan solidaritas yang lebih, kerjasama, atau bahasa kita gotong royong, untuk berbagi kepada yang lain dalam usaha-usaha penanganan maupun pencegahan corona ini. Sebaliknya, kalau kita ikut logika kapitalisme, maka yang terjadi adalah nanti ada huru-hara, ada penjarahan massal karena harga-harga naik misalkan. Orang-orang akhirnya nggak bisa akses, ya kemudian ada penjarahan, ada protes ke masyarakat, itu ke pemerintah menurut saya, karena misalkan tidak ada bantuan sosial. Kalau yang dipakai adalah logika kapitalisme, maka masyarakat akan menjadi barbar, gitu ya. Dan itu adalah konsekuensi dari kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan yang individualis dan cuma cari untung saja. Gitu Mas Hanif ya. Ya, Mas Pak Kurnia. Ini sudah ada yang menyalakan fitur raise hand kepada Mas Atta Son of Thunder. Silahkan menyalakan videonya dan mengaktifkan mic-nya. Ini unmute. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran atau tidak ini? Halo? Ya kedengeran. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sonata. Saya dari Universitas Islam Indonesia. Kepada Pak Kurniawan, saya mau bertanya. Mungkin karena tadi sudah dibahas, tapi mungkin karena saya terlambat hampir setengah jam karena tadi kendala di awal. Saya ingin bertanya soal COVID yang terjadi beberapa kasus yang di luar negeri. Misalnya salah satu contohnya di Amerika Serikat, di mana mendekati Pilpres ini COVID dijadikan bahan sebagai
istilahnya sebagai bahan untuk memenangkan diri dalam pilpres atau untuk memberikan jajak pendapat antara para pemimpin. Salah satunya Joe Biden, kita tahu bahwasanya Joe Biden adalah rival dari Donald Trump besok pilpres yang mendatang. Nah, kita ketahui bahwasanya COVID di Amerika itu sudah mencapai kurang lebih kalau saya tidak salah 5 juta dengan angka kematian 100 ribuan. Sehingga apalagi kemarin ditambah dengan kasus George Floyd sehingga terjadinya looting dan lain-lain. Kalau kita lihat dari visualnya saja, Amerika adalah negara yang makmur, adalah negara yang dimana kita kadang melihat wah Amerika orangnya kaya-kaya. Tapi yang terjadi malah sangat buruk. Bahkan pemimpin-pemimpin di sana pun mengatakan bahwasanya kondisi-kondisi di Amerika bisa menjadi lebih buruk dan adanya looting, bahkan tisu pun menjadi barang yang sangat diperebutkan. Nah, yang saya takutkan ketika kemarin saya membaca salah satu di media sosial bahwasanya Indonesia sedang memasuki jurang resesi dikarenakan corona ini. Nah, apakah mungkin Indonesia akan bisa bernasib sama dengan masalah-masalah yang ada di Amerika Serikat itu akan terjadi juga di Indonesia, Pak? Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau gimana Mas Anit? Langsung aja, Saya Pak respon Kurniawan. ya. 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 Jadi itu sebenarnya menguatkan tesis Zizek tentang dua modus kita untuk merespon pandemi ini. Kalau pandemi cuma jadikan sebagai isu untuk menang pilpres, itu kan bagian dari mekanisme pasar juga. Gitu ya. Jadi ini sebagai isu ini jadikan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, untuk membeli suara segala macam. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah kerjasama. Oke lah, Trump dikritik segala macam. Tapi mungkin solusinya saya di kampung sebelah saya itu ada pilkades dan jadwalnya itu Maret dan sampai sekarang ditunda. Ya. Nah, bagi saya hal semacam ini lebih relevan dan bijaksana daripada tetap melangsungkan pilpres dan saling menggunakan isu corona untuk menjatuhkan. Ya. Tapi masing-masing pihak untuk menunda, misalkan kalau sudah habis masa jabatannya sudah Trump turun, tetapi yang naik misalkan PLT gitu. Dan kedua pihak ini masing-masing bekerja untuk menyelesaikan masalah corona di Amerika gitu ya. Justru negara kita di beberapa, meskipun di ranah paling kecil ya, komunitas politik paling kecil di desa itu contoh yang bagus bagi demokrasi di Amerika. Kemudian apakah Indonesia akan mengarah ke situ? Ya tergantung respon pemerintah. Gitu ya. Kalau nalarnya adalah market mechanism seperti iuran BPJS dinaikkan, misalkan begitu, atau lockdown tanpa new normal kan kemarin itu sebenarnya lockdown tanpa bantuan sosial. Memang ada bantuan tapi tidak seperti yang tercantum di undang-undang kan ya, bahwa sampai makanan ternak pun dijamin oleh negara. Ya, maka akan terjadi hal seperti itu. Misalnya kalau mal-mal dibuka, masjid tetap ditutup, tapi sekarang sudah ada perbaikan gitu ya. Jadi hal-hal yang ekonomi saja yang diprioritaskan tanpa keselamatan rakyat juga dipikirkan, maka akan terjadi hal-hal seperti yang terjadi di Amerika. Begitu pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kurniawan telah menanggapi. Apakah dari saudara tadi Pak Atta tadi ingin menanggapi kembali?
mungkin sudah memuaskan seperti itu. Ini ada beberapa yang masuk pertanyaan ke chat saya seperti itu. Dari Mbak Verina, asal Lampung. Izin bertanya, tadi telah disampaikan bahwa pandemi dapat meruntuhkan sistem kapitalisme dan kemudian digantikan sosialisme. Mohon koreksi jika salah. Bagaimana hal demikian dapat terjadi? Bagaimana sistem sosialisme ini akan bisa diterima oleh masyarakat kebanyakan? Terima kasih. Oke. Langsung ya, Mas? Ya, langsung Pak Kurniawan. Ya, seperti kalau tafsiran Zizek, itu sekarang keadaan kita seperti normal-normal saja ya. Seperti semuanya akan berjalan normal, kita tinggal nunggu lockdown sebulan. Nah, setelah itu akan normal kembali. Tapi ternyata lockdown ini diperpanjang. Ini diperpanjang lagi. Nanti musim panas, setelah musim hujan selesai, virus ini akan kalah sama panas. Ternyata sampai sekarang masih ada. Nanti ada prediksi akhir November akan ada vaksin. Nah, meskipun sekarang masih jauh, bagaimana kalau ternyata temukan vaksin, ternyata virus sudah bermutasi. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah keadaan yang seakan-akan normal ini sebenarnya tidak normal. Dan efek ekonominya itu luar biasa. Mungkin sekarang kita belum terasa ya. Karena banyak bantuan juga. Akhir-akhir ini pemerintah semakin banyak memberikan bantuan. Tapi sejauh mana kemampuan pemerintah untuk memberikan bantuan di suasana tidak normal ini kepada seluruh masyarakatnya. Bagaimana kalau ini berlangsung selama 2 tahun atau 3 tahun? Apakah pemerintah Indonesia masih punya kemampuan untuk memberikan hak-hak dasar masyarakat? Kan tidak. Nah, jangan-jangan nanti kalau sudah tidak mampu ya kolaps negaranya kan. Dan itu adalah kegagalan dari kapitalisme. Bukan cuma Indonesia, seluruh negara. Lantas bagaimana sosialisme itu bisa diterima di masyarakat? Ya, Zizek tidak berangkat dari suatu konsep yang abstrak tentang sosialisme atau komunisme itu. Akan tetapi dia justru melihat respon positif dari masyarakat itu sendiri. Ada kerjasama yang melewati batasan negara. Ada inisiatif yang tidak diinstruksikan oleh pemerintah gitu ya. Mereka muncul dari inspirasi masyarakat sendiri untuk mengatur menjaga masyarakatnya. Nah, untuk membantu tetangga-tetangganya. Nah, hal-hal semacam ini itu adalah alternatif bagi kehidupan kita pasca pandemi. Karena misalkan ini akan berlangsung lama ya, mau nggak mau kita akan bergantung lagi sama tetangga kita. Sama tetangga kita petani, kita punya sayur, mereka punya beras gitu ya. Akhirnya kan akan berlangsung suatu solidaritas yang baru yang tanpa market mechanism lagi gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab gitu ya. Karena Zizek tidak memberikan blueprint tentang bagaimana sosialisme itu akan berjalan pasca runtuhnya kapitalisme. Cuman mengindikasikan hal-hal yang mengarah ke sana saja. Karena dia tidak ingin terlihat deterministik gitu. Ini ada pertanyaan kedua dari Bapak Suryansyah, asal Balikpapan. Pertanyaannya ada 2. Pertama, dari pemikiran dari Zizek tentang solidaritas kemanusiaan yang terjadi di masa pandemi, apakah mengalami peningkatan tindakan solidaritas kemanusiaan selama pandemi ini? Karena dihantui dengan rasa khawatir terhadap penyebaran virus tersebut yang sangat cepat pada saat ini. Kedua, dari new normal yang telah dilakukan oleh pemerintah pada saat ini, apakah dapat dikatakan sebagai usaha solidaritas kemanusiaan? Karena melihat saat diberlakukan karantina wilayah, banyak dari masyarakat yang dari segi ekonomi sangat terpuruk. Ya, itu saya rasa ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Itu ya.
Yang pertama adalah terjadi peningkatan solidaritas kemanusiaan. Kita lihat di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, kemudian di kota-kota juga ada inisiatif dari masing-masing komunitas untuk mengamankan, mencegah penyebaran, kemudian memberikan kebutuhan dasar bagi orang-orang yang membutuhkan di lingkungannya, yang mana itu tidak berdasarkan instruksi politik dari aparatus negara, gitu ya. Tapi dari masyarakat, inisiatif masyarakat itu sendiri. Kita bisa melihat banyak buktinya. Kedua, apakah karantina wilayah itu, new normal itu solidaritas? Bukan, kalau menurut saya. New normal itu lockdown without subsidi. Itu adalah mekanisme pasar menurut saya, lebih ke arah itu. Basis kebijakannya lebih kepentingan supaya tetap berjalan aktivitas ekonomi, tetapi harus jaga jarak, mau dibuka tapi pakai hand sanitizer, kan sebenarnya sama aja. Justru itu yang menjadi kritik Zizek. Jangan sampai sekarang ekonomi itu sistem ekonomi yang memilih antara dua hal, antara kesehatan maupun kemakmuran gitu ya. Tetapi yang menjaga keduanya, bagaimana itu, Zizek sendiri masih belum memberikan buku yang jelas. Tetapi yang dilakukan pemerintah sekarang, menurut saya, belakangan akhir-akhir ini sudah mendingan lah. Tapi di awal-awal, dan masih kita nantikan lagi kebijakan pemerintah, masih sangat market sentris sekali gitu. Dan itu bukan solidaritas. Terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Reza, asal Jogja. Pertanyaannya, seperti menurut Bapak, Zizek terlalu cepat menjudge dalam menanggapi kasus COVID-19 ini. Seperti halnya di Vietnam yang berhasil, apakah memang otoritarianisme bekerja atau Vietnam memperoleh solidaritas global dari Cina? Ya, saya rasa dalam hal Vietnam ini yang bekerja adalah mekanisme pemerintahan yang efektif gitu ya. Bukan berarti otoritarisme itu bekerja, karena kita lihat tidak semua negara yang non otoriter gagal, misalkan di Korea Selatan, di Jerman. Tapi ini adalah bentuk efektivitas dan efisiensi dari pemerintah. Nah, apa sih yang membuat pemerintah tidak efektif dan efisien? Ya karena pertimbangan dari ekonomi itu sendiri. Jadi kegagalan melihat permasalahan ekonomi secara lebih utuh gitu ya. Misalkan kita melihat di awal-awal lamban untuk bertindak kan, karena ada kebutuhan untuk Great Indonesia in 2045, kita mau jadi negara kelima terbesar ekonomi dunia. Jadi ini corona ini tidak boleh membuat kita mandek. Kemudian ada planning untuk membuat ibu kota di Kalimantan segala macam. Kemudian beberapa bulan atau minggu awal itu sempat ada isu untuk membuka pariwisata di Bali dan NTB kalau nggak salah, untuk wisatawan yang berasal dari negara-negara yang sudah pulih seperti Korea, Jepang. Nah ini kan sangat market mechanism sekali, ya, sangat mekanisme pasar sekali. Otaknya cuma nyari untung, gitu. Gimana supaya kita bisa untung. Padahal kalau pemerintah lebih jeli lagi, supaya corona bisa lebih tekan lebih dahulu, baru kemudian memikirkan hal-hal yang lain, maka itu akan lebih efektif dan efisien. Jadi permasalahan di Vietnam saya rasa karena
efektivitas dan efisiensi di pemerintah. Dan kegagalan negara-negara selain itu adalah karena pemerintahannya yang korup. Karena ada negara-negara non-otoriter juga yang berhasil, seperti yang relatif berhasil ya, seperti Korea Selatan dan Jerman. Begitu, Mas Hanif. Ya, ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Novita, asal UNES. Afwan Ustadz, berkaitan dengan pendidikan di era pandemi, adakah model pendidikan di masa wabah atau krisis telaah historis masa Nabi atau sahabat yang bisa dijadikan acuan dan diadopsi untuk dijadikan konsep pendidikan di era pandemi ini? Syukron. Oke, ini pertanyaan yang berat untuk dijawab ya. Tapi saya rasa ini sekedar clue saja. Mari kita diskusikan benar atau tidaknya. Pendidikan yang mungkin untuk dijalankan di masa pandemi ini adalah pendidikan yang melihat makna pendidikan lebih luas dari sekedar transform of knowledge saja, gitu ya. Pendidikan yang mengembangkan hubungan antar keluarga, karena di masa pandemi ini kita punya banyak waktu dengan keluarga ya. Dan pendidikan yang lebih mengembangkan misalkan karakter, pendidikan yang berorientasi pada real world problems, itu bagaimana misalkan dalam prodi pendidikan tidak mungkin kita melakukan praktek pengalaman lapangan PPL. Lantas bagaimana kita menggantinya? Coba bikin desain instruksional tentang bagaimana coronavirus ini disosialisasi di masyarakat. Bikin desainnya. Nah, itu kan lebih real world problem solving ya, lebih realistis. Jadi menurut saya pendidikan-pendidikan macam itu yang bisa kita kembangkan. Karena kalau orientasi kita adalah transfer pengetahuan saja, maka kita akan menemukan banyak masalah. Ya. Karena susah gitu ya. Ada keterbatasan kuota, sinyal internet, waktu untuk mengerjakan tugas. Tetapi kita harus memaknai pendidikan secara lebih merdeka. Mungkin dalam hal ini konsepnya Nadiem lebih relevan. Akan tetapi saya juga mengkritisi pendekatan yang terlampau digital oriented gitu ya. Maksudnya segala sesuatu harus lewat video, kemudian tugas dosen adalah untuk menyiapkan video terbaik bagi kelasnya. Itu bagi saya juga bukan solusi, karena masih transfer of knowledge orientation. Orientasinya masih sekedar pemindahan pengetahuan saja. Tapi kalau kita melihat pendidikan lebih luas, misalkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan, maka sebisa mungkin pendidikan diarahkan untuk pengembangan itu. Bagaimana pengembangan yang mungkin dalam kehidupan kadang kita saat ini? Ya, misalkan dengan melibatkan keluarga. Bagaimana kita mengevaluasi dengan melibatkan diskusi dari orang tua, misalkan ditugaskan untuk psikologi, diminta untuk menganalisis psikologi di masyarakat setempat. Itu kan real world problem juga. Kemudian tidak terlalu terorientasi teori lah, tapi lebih ke praktik. Itu menurut saya pendidikan seperti itu. Bagaimana di masa sahabat, saya kurang tahu ya, karena ada perbedaan, kultur kita sudah berbeda. Tapi mungkin satu hal yang bisa dijadikan poin yang sama adalah pendidikan yang berorientasi pada real world problem solving gitu ya. Karena pada masa itu kebudayaan itu memandang pendidikan sebagai upaya untuk meneruskan modus kehidupan masyarakat ya. Orang Arab pada zaman dahulu apa sih pendidikannya? Pendidikannya ya naik unta, berenang, kemudian membaca jejak, itu adalah modus kehidupan mereka. Nah, sementara kita sekarang kalau tidak diarahkan seperti itu, ya maka hasilnya cuma kelas online yang ditinggal mahasiswanya, dosen yang stres karena bikin video, segala macam.
Tapi kalau kita mengarahkan misalkan pada skill-skill yang benar-benar dibutuhkan dan memecahkan masalah yang dihadapi kita hari ini, maka itu bisa menjadi lebih relevan konsep pendidikannya, menurut saya. Ini tidak ada pertanyaan yang masuk. Mungkin dari teman-teman jika masih ada yang ingin mendiskusikan, karena waktu masih cukup banyak, sekitar 40 menit lagi, kita ingin selesai sesuai dengan jadwal, bisa mengaktifkan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung. Jika ingin lewat chat bisa langsung mengirim pertanyaannya dengan format yang sudah saya kirim tadi. Acaranya setiap hari Minggu ya, Mas Anit? Ya, Pak Kurniawan, ini acaranya kan kalau sebelum pandemi itu di hari Sabtu di Masjid Juanda di ruangan aula bawah itu. Nah, ini karena pandemi juga dipindah jadi di hari Minggu malam. Saya kira hari malam Minggu kemarin gitu. Jadinya ketika dihubungi, oh malam Senin ya. Iya, ya itu karena ada beberapa faktor juga Pak Kurniawan. Jadi diubah jadi hari Minggu. Seperti itu. Ini sebuah acara yang bagus untuk menyiapkan. Cuman lagi libur ya kalian mahasiswa kuliah ya, menyiapkan aktivitas seminggu ke depan. Ya, kemarin juga sempat sebelum 3 minggu sebelumnya ini dari Bentala membahas tentang ulama-ulama di Nusantara, Pak Kurniawan. Ya, dari Kiai Soleh Darat, terus Asingkili juga kemarin sempat dibahas. Dan dosen Undip atau siapa? Ustadz Nur Ahmad. UMS ya? Pak UIN Wali Songo Semarang. Apa oh ya udah. Oh ya, oke. Ini dari Mas Alam mau memberikan sedikit penutup. Silahkan kepada Mas Alam untuk di-unmute. Sudah. Assalamualaikum, Syekh Kurniawan. Lama nih nggak jumpa kita. Kurniawan di-unmute. Makasih udah ngisi untuk Syekh Akbar Kurniawan Saputra. Boleh terlalu lupa gitu lah. Dari udah lama nih mau janjian nggak mau ketemu sampai pandemi akhirnya beneran nggak ketemu ya kita ya. Terakhir tuh tahun lalu pas saya ke UII. Terima kasih udah berbagi pandangan tentang Cicek dalam bukunya Pandemic itu, karena memang ini buku yang menyebar banyak ya ke grup WA gitu ya. Saya sendiri belum membaca, tapi ketika antum tadi jelaskan itu ternyata memang banyak yang menggantung gitu ya, dan ya dia ternyata responsif juga gitu ya terhadap isu ini. Baru berusia 3 bulan dari awal pandemi langsung menyebarkan. Mungkin itu juga yang refleksinya nggak mendalam. Tapi setelah itu dia menulis lagi atau enggak tuh, Puan? Iya, masih nulis lagi. Apa perkembangannya yang hampir tiap minggu dia nulis. Hampir tiap minggu.
Ya, apa aja yang ente kalau ente ikutin ada nggak yang baru gitu, yang tidak tertulis di dalam buku-bukunya ini? Ya, tapi kalau yang awal-awal itu kan dia di blog ini ya, di blog situs juga, situs Jerman dan terbuka gitu. Yang akhir-akhir ini itu sebenarnya menurut saya ada hal-hal yang lebih konkret lagi. Misalkan economic that don't choose between health and wealth gitu ya. Jadi yang ekonomi yang bagaimana sih yang tidak harus ada troli dilema antara ekonomi atau rakyat. Tapi saya coba akses belum terbuka. Beberapa isunya masih sama, tetapi mungkin lebih dalam lagi gitu, lebih dalam dibahas dan lebih konkret isu-isu yang dia atau guidelines yang dia berikan. Mungkin lebih relevan memang lebih bagus kalau Zizek tidak terburu-buru nulis supaya karya-karyanya sekarang ini masuk juga di bukunya. Mungkin nanti akan jadikan buku kedua atau bagaimana, saya nggak tahu juga. Ya begitu, Syekh Ismail. Tadi suaranya di mute sama Hanif. Ya kalau saya melihat ini tanggapan sedikit lah ya, tapi bukan tanggapan atas apa yang ente sampaikan, tapi hanya tanggapan umum saja tentang isu ini yang berupaya direfleksikan secara filosofis oleh banyak orang. Saya melihat misalnya kan saya mendalami, kalau deskripsikan saya mendalami sedikit wacana tentang tragedi. Nah itu juga ternyata bermunculan ketika saya ketik kata kunci tragedy of the commons misalnya, itu udah mulai muncul pertanyaan tentang seberapa tangguh ketersediaan sumber daya alam kita dalam menghadapi pandemi. Itu pertama. Nah yang kedua tentang tesis masyarakat risiko itu sendiri. Jadi asumsi masyarakat risiko adalah ini adalah suatu tesis dari Ulrich Beck, sosiolog Jerman. Sejak tahun 80-an dia sudah menganalisis masyarakat modern hari ini, hari di mana dia menulis tahun 80-an sampai sekarang itu sebagai masyarakat yang berisiko, punya risiko inherent dalam dirinya. Yakni ketika upaya-upaya rasional dalam mengatasi berbagai masalah itu ditempuh secara ilmiah, secara metodologis gitu ya, oleh para ilmuwan, pemerintah, dan juga stakeholder lainnya, dia sebenarnya tetap menyisakan risiko yang tidak diantisipasi dan tidak disadari oleh mereka. Risiko tersebut baru muncul di kemudian hari, baru dirasakan oleh generasi yang muncul setelahnya. Nah, tesis ini sebenarnya sangat umum karena Ulrich Beck itu di tahun 80-an berbicara hampir mengenai segala bidang, risiko di bidang politik, risiko di bidang keluarga, bahkan tentang perluasan makna keluarga, dan juga risiko di bidang nuklir dan sebagainya. Nah, kemunculan wabah ini, pandemi kita hari ini, menurut kalau kita baca dengan perspektif Ulrich Beck itu, ya adalah sesuatu risiko juga yang memang mungkin tidak terpikirkan oleh para pakar virus, pakar biologi, ya kan, pakar ekonomi dan sebagainya. Sesuatu yang mengagetkan kita. Padahal ini adalah hal-hal yang kecil saja, virus biasa gitu ya, sesuatu, tapi dia tidak diantisipasi karena tidak disadari risikonya. Nah, ketika kita, kalau dengan cara pandang seperti ini, apapun usaha kita untuk mengatasi virus COVID ini gitu ya, secara medis, secara ekonomis, secara politik, bahkan pada akhirnya hanya akan menyisakan risiko lagi yang mungkin tidak terasa oleh kita di masa sekarang, tapi nanti anak cucu kita akan merasakannya. Jadi mungkin
katakanlah kita sudah menemukan vaksin terbaik dan sudah berhasil menyelesaikan virus COVID gitu ya, dan tatanan ekonomi, politik itu kembali pulih, walaupun misalnya dengan sesuatu yang baru yang lebih mengutamakan solidaritas gitu ya, lebih meminimalisasi hasrat-hasrat homo economicus, bagaimana tidak dalam kapitalisme. Tetapi nanti anak cucu kita akan memperoleh lagi risiko-risiko baru yang inherent yang inherent di dalam upaya-upaya kita hari ini, tetapi memang tidak bisa kita rasakan, tidak kita ketahui, di luar kalkulasi kita. Jadi ini pandangan-pandangan yang kalau saya bilang tragis gitu ya, maksudnya mereka menyadari bahwa kita hanya menunda saja, menunda kesialan demi kesialan itu, menunda risiko demi risiko itu. Nah, kalau kita hanya memandang kehidupan semata-mata sebagai hitung-hitungan kalkulatif, ya memang kita akan terus-menerus harus siap dengan konsekuensi risiko tadi gitu, risiko yang tragis tadi. Tapi kalau ya karena kita Muslim lah ya, kita ini kalau di pengajian kita diajarin ikhtiar, tawakal dan sebagainya gitu ya. Yang penting kita ini berikhtiar gitu ya, berikhtiar memilih yang terbaik, mengusahakan yang terbaik sebaik-baiknya berdasarkan ilmu yang benar, nanti dapat ilmu lagi, dapat ilmu yang tentang untuk melakukan hal terbaik lagi, kita lakukan itu lagi dan seterusnya gitu ya. Dapat itu sisanya kita serahkan pada Allah gitu, kita pasrahkan pada Allah, terus kita ya jadi tenang gitu. Mau nanti anak cucu kita dapat merasakan risiko yang nggak kita antisipasi atau tidak, ya itu urusan belakangan gitu ya. Sebenarnya kan sesimpel itu kalau misalnya sebagai Muslim ya. Tapi memang dia akan menjadi pandangan yang tragis, pandangan yang ya seperti Sisyphus, pada akhirnya kita sudah susah-susah dorong-dorong batu sampai puncak, dan secara sadar pula kita menggelindingkan batu itu lagi ke bawah gitu. Susah-susah kita menyelesaikan pandemi, memulihkan ekonomi dan sebagainya, tetapi pada gilirannya toh anak cucu kita nanti juga akan merasakan hal yang mungkin sama, bahkan mungkin lebih parah dari kita. Nah, ini pandangan-pandangan tragis yang bagi saya sih, kalau kita sebagai Muslim ya layak dihindari gitu ya. Tetapi memang pandangan seperti itu juga ada manfaatnya untuk memberikan kita suatu kewaspadaan lebih gitu ya, kewaspadaan lebih dalam rangka menghindari ekses-ekses negatif yang tidak kita inginkan, yang bisa kita kalkulasi hari ini gitu. Nah, kalau saya lihat tadi antum menjelaskan Cicek mengutamakan solidaritas, mengutamakan kesesuaian taatan dengan pemerintah itu ya, dalam hal mengantisipasi ketundukan pada pemerintah dalam hal ketertiban mengatasi pandemi, protokol yang diperketat gitu ya. Nah, itu saya rasa itu hal paling minimum yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar. Jangan sampai karena kita merasa Muslim ya, merasa ditolong Allah gitu ya, apapun yang terjadi kita adalah umat yang diselamatkan oleh Allah, nanti masuk surga dan sebagainya, maka hal-hal yang sifatnya antisipatif itu malah kita abaikan. Nah, di masa ini gitu ya, di semasa COVID ini, terutama di Indonesia mungkin bisa jadi contoh terbaik. Kita memperoleh banyak informasi tentang bagaimana umat beragama dalam hal ini Islam justru bisa menjadi aktor utama dalam upaya penanganan COVID ini gitu ya. Muhammadiyah dan NU itu kan memberikan banyak ikhtiar yang sedikit yang membangkitkan optimisme kita dibandingkan dengan kalau kita mengafirmasi pandangan-pandangan tragis yang diromantisasi secara puitis ya, bahwa kita Arundatiro itu kan kalau saya lihat ya, kita ini seakan-akan nggak kemana-mana, kita akan menghadapi sesuatu yang tak kita duga sebelumnya, entah apa itu dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang justru
pesimisme tak perlu gitu loh yang muncul dari pandangan-pandangan sekular umat beragama dalam hal ini Muslim. Saya nggak tahu di negara lain kayak apa ya orang-orang Islamnya dalam menyikapi pandemi, tapi di Indonesia bisa menjadi suatu percontohan yang baik lah dalam hal dalam hal menangani pandemi tanpa fatalisme di satu sisi, tetapi sekaligus tanpa pandangan yang tragis, pandangan yang pesimis, atau pandangan yang absurd bahkan di sisi yang lain. Jadi itu sih tanggapan saya saja sedikit, Pak Kurniawan. Saya boleh tanggapi juga nggak nih? Oke. Asik deh. Ya, terima kasih pandangannya Sehalang. Sebenarnya ada satu hal yang, ini pandangan saya pribadi sih terlepas dari Zizek gitu ya. Ketika kita membicarakan tentang pandangan agama terhadap wabah atau segala macam gitu, secara umum seperti itu dan memang bisa ditarik kemana-mana, bisa ditarik ke fatalis atau optimis gitu. Tapi ada satu hal yang menarik dari tradisi beragama termasuk salah satunya Islam gitu ya, yaitu tentang eskatologi. Ya ini mungkin agak mistis ya. Tetapi arahnya adalah kalau corona ini nggak ada, maka mungkin kita akan mengamini atau memang itu yang terjadi dari bukunya Harari, Homo Deus gitu ya. Akan tetapi somehow kalau kita baca hadis-hadis atau athar tentang hari akhir itu kan ada masa di mana teknologi will not work gitu kan ya. Kalau pakai tesisnya Ceteris Paribus dari Harari, maksudnya kalau segala sesuatu berjalan seperti seharusnya gitu, maka otomatis ya kita nanti akan punah, Homo sapiens ini akan punah dan kita akan menjadi budak teknologi atau menjadi semacam cyborg yang bisa seperti Tuhan gitu. Akan tetapi ada mekanisme alam yang terjadi, ada satu beyond our yang ini bacanya nggak tragis ya, yang pada akhirnya membawa kita ke ihwal asali manusia, bahwa manusia itu adalah manual gitu ya, bukan otomaton. Kita harus kalau di hadis ada di akhir nanti orang akan menggigit akar gitu ya, menggigit akar, maka saya menerjemahkannya mungkin kita harus kembali ke modus-modus kehidupan lama. Nah, gitu ya, kita harus bisa cocok tanam, kita bisa menyediakan makanan untuk paling tidak keluarga kita sendiri, menanam singkong atau ubi atau rimpang-rimpang, itu kan yang pada secara sains itu terbukti, misalkan ada antioksidannya segala macam. Nah, bagi saya eskatologi itu memberikan kita visi yang mistis tetapi sangat praktikal di masa kita hari ini gitu ya. Jadi bagaimana masa depan kita? Ya kita harus seperti yang diajarkan Rasulullah, memanah, berkuda, itu kan sangat fisik ya. Jadi fisik kita harus bagus, kita harus bisa supply our own demand gitu ya. Kita harus memproduksi makanan kita sendiri yang mungkin itu terdistraksi dengan budaya teknologi yang seperti prediksinya Harari. Mungkin itu komentar terakhir saya, Mas Alam. Entah ini masuk akal tidak, tapi somehow ada basicnya. Ini asik nih, asik dibikin FGD-nya nih kalau sekadar tanya jawab di waktu sisa kayaknya kurang mantap ini. Berarti kita perlu jadwal benar-benar untuk ketemu nih. Kok paus ya? Oh enggak. Oke, saya ucapkan terima kasih Cek Kurniawan. Akhirnya ngisi juga nih. Kayaknya udah itu nggak jadi ya Bu. Pas Ramadan itu kan nggak cocok jadwal gitu ya.
lalu juga ada ditunda dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ketemu lagi. Nanti saya main-main deh ke atas ke Kaliurang. Insyaallah. Terus ya, dengan protokol kesehatan tentu ya, protokol Ya. kesehatan. Makin melonggar nih, makin di sini, makin hari makin di sini, makin melonggar. Saya juga di Bentalan nih makin melonggar. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih. Oke deh, kalau emang ada pertanyaan karena waktunya masih ada ya, Hanif ya. Silakan saya serahkan lagi ke Saudara Hanif sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan sebagai manajer program Bentala kepada Saudara Kurniawan Saputra. Maka Hanif. Ya, ini ada pertanyaan dari Mas Fardana Khirzul Haq, dari asalnya Pekalongan. Apakah disaster kapitalisme ini yang akan membunuh kapitalisme sendiri? Lalu Zizek menganggap disaster komunisme sebagai solusi. Chomsky berpendapat dalam anarkisme bahwa segala macam urusan meliputi politik, ekonomi, sosial, bahkan kontrol terhadap generasi mendatang berada di tangan otoritas. Bila otoritas tidak menunjukkan eksistensinya, maka otoritas tersebut harus diruntuhkan. Apakah barbarisme Zizek dan anarkisme Chomsky memiliki kesamaan atau malah gabungan keduanya? Barbaric anarchism atau anarkis barbarism? Oke. Saya belum baca Chomsky dalam spesifik ya. Tapi Zizek menyatakan bahwa yang dihadapi sekarang itu bukan maksudnya solidaritas tadi itu bukan bukan reaksi tragis seperti yang diungkap oleh Chomsky gitu ya. Memang persamaannya adalah barbarisme is anarchic disaster gitu. Jadi kemunculan mob lynching segala macam, looting itu adalah kalau dari bahasanya Chomsky anarchic barbarism, dalam bahasanya anarchic disaster, kalau bahasanya Zizek ya barbarisme itu sendiri. Jadi sama dua hal itu. Respon yang reaktif terhadap keadaan yang tragis gitu ya. Tetapi solidaritas itu bagi Zizek adalah jalan keluar yang mana itu positif, yang muncul dari nature of human itu sendiri. Jadi manusia punya dua potensi. Potensi yang pertama, kalau kita mengikuti enjoyment terus, kapitalisme adalah surplus enjoyment, maka hasilnya adalah anarkisme Chomsky atau dalam Zizek barbarisme. Tetapi kalau kita milih jalan yang satunya lagi, yang sebenarnya ini visi komunis juga ya, yang pada akhirnya masyarakat akan menata kehidupan dengan cara-cara baru yang lebih solidaritatif gitu ya, yang lebih meninggalkan mekanisme pasar segala macam, maka itu adalah jalan yang deterministik bagi manusia gitu. Jadi begitu komentar saya. Memang benar barbarisme yang maksud Zizek itu sama dengan anarkisme dari logika Chomsky tadi. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Kurniawan. Karena mungkin tidak ada yang masuk lagi, mungkin Pak Kurniawan bisa memberikan kesimpulan ataupun tanggapan terakhir sebelum saya menutup diskusi ini. Ya, mungkin hal yang bisa diambil dari pemikiran Zizek adalah kepercayaan akan pandangan yang positif terhadap bagaimana manusia bisa melewati pandemi ini. Satu sisi dia kritis terhadap ideologi, supaya kita tidak hanya jadi melek walang gitu terhadap begitu eratnya ideologi
ideologi itu mencengkeram kehidupan kita sehari-hari. Jadi pikiran Zizek berguna bagi kita untuk kritis terhadap kebijakan pemerintah, terhadap berita-berita yang beredar, terhadap terhadap hoax dan teori konspirasi, dan juga memberikan kita optimisme bahwa manusia itu punya hal yang positif dari kehidupannya bersama. Gitu. Akan ada satu hal yang mungkin baik dari diri kita sendiri, dari komunitas bersama yang bisa digunakan untuk melewati corona COVID-19 ini, gitu ya. Misalkan dalam masyarakat Indonesia adalah bentuk gotong royong, dan itu bisa kita maksimalkan untuk melewati pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan terakhir dari Pak Kurniawan, dan terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk mengisi pada Majelis Bentala Syuhada malam hari ini. Mohon maaf kepada peserta sekalian jika saya dalam memoderatori kegiatan pada malam hari ini banyak kekurangan. Itu merupakan dari saya sendiri dan merupakan pengingat agar saya terus memperbaiki diri, dan jika ada kelebihan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.